warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Turfanzia. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam 3A. Di sini saya akan menjelaskan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan materi makanan, minuman halal dan haram. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian makanan halal. Apa sih makanan halal itu? Makanan halal ialah makanan yang diperbolehkan oleh ketentuan syariat Islam. Segala sesuatu yang baik menurut syariat Islam yang berupa tumbuhan, buah-buahan, ataupun binatang yang pada dasarnya adalah halal dimakan. Kecuali jika makanan tersebut ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Yang kedua, jenis makanan dan minuman yang dihalalkan. Jenis makanan dan minuman yang dihalalkan ada 3 cara. Yang pertama, halal karena zatnya, yaitu benda itu memang tidak dilarang oleh hukum syara, seperti nasi, susu, telur, dan lain-lain. Yang kedua, halal cara mendapatkannya. Artinya, sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Sesuatu yang halal tetapi cara mendapatkannya tidak sesuai dengan hukum syara, maka akan menjadi haram. Sebagaimana seperti mencuri, menipu, dan lain-lain. Yang ketiga, halal karena proses atau cara pengolahannya. Artinya, selain sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula, cara atau proses pengolahannya juga harus benar. Hewan seperti kambing, ayam, sapi, jika disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam, maka dagingnya akan menjadi haram. Yang ketiga, jenis makanan dan binatang yang halal dimakan, yaitu meliputi yang pertama, semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Artinya, semua makanan dan minuman adalah boleh dan halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Yang kedua, semua makanan yang baik, tidak kotor, dan tidak menjijikkan. Yang ketiga, semua makanan yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan rohani dan jasmani, dan tidak merusak akal, moral, dan akidah. Yang keempat, binatang ternak seperti kerbau, sapi, unta, kambing, domba, dan lain-lain. Yang kelima, sebangsa belalang juga halal, bahkan bangkainya pun boleh dimakan walaupun tanpa disembelih. Yang keenam, binatang hasil buruan yang diperoleh dari hutan seperti kijang, kancil atau ayam hutan halal dimakan dagingnya. Yang ketujuh, binatang yang hidup di laut atau di air. Seseorang yang sudah terbiasa mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, maka dirinya akan memperoleh manfaat, yaitu yang pertama, terjaga kesehatannya sehingga dapat mempertahankan hidupnya sampai dengan batas yang ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, mendapat ridho Allah karena memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang ketiga, rezeki yang diperolehnya membawa barokah dunia dan akhirat, serta mendapat perlindungan dari Allah. Yang keempat, membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari. Setelah tadi kita membahas makanan dan minuman yang halal, selanjutnya kita akan membahas mengenai makanan dan minuman yang haram. Haram artinya dilarang. Jadi, makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang diharamkan di dalam Al-Quran dan hadis. Bila tidak terdapat petunjuk yang melarang, berarti halal. Setiap makanan dan minuman yang diharamkan atau larang oleh syara pasti ada bahayanya, dan meninggalkan yang dilarang syara pasti ada faidahnya dan mendapat pahala. Jenis-jenis makanan dan minuman yang diharamkan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, haram lizati. Maksudnya yaitu hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah diharamkan karena zatnya. Yang kedua, haram lighairihi, yaitu hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Ada beberapa contoh makanan dari haram lizati, yaitu yang pertama, daging babi.
Seluruh makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika yang mengandung unsur babi dalam bentuk apapun haram dikonsumsi. Yang kedua, darah. Darah yang mengalir dari binatang atau manusia haram dikonsumsi, baik secara langsung maupun dicampurkan pada bahan makanan, karena dinilai najis, kotor, menjijikkan, dan dapat mengganggu kesehatan. Yang ketiga, khamr. Khamr dapat dianalogikan dengannya semua makanan dan minuman yang bisa menimbulkan mudarat dan merusak badan, akal, jiwa, moral, dan akidah. Misalnya narkoba dengan seluruh jenis dan macamnya. Yang keempat, semua jenis burung yang bercakar. Yang dimaksud burung yang memiliki cakar yaitu burung yang buas seperti burung elang dan raja wali, sehingga tidak termasuk sebangsa ayam, burung merpati, dan sejenisnya. Yang kelima, semua binatang buas yang bertaring. Yang dimaksud di sini adalah semua binatang buas yang bertaring dan menggunakan taringnya untuk menghadapi dan memangsa manusia dan binatang yang lain. Yang keenam, binatang yang diperintahkan supaya dibunuh. Ada 5 binatang yang diperintahkan untuk dibunuh karena termasuk binatang yang merusak dan membahayakan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Muslim, yaitu ular, gagak yang di punggung dan perutnya ada warna putih, tikus, anjing gila, burung elang, cicak, dan tokek termasuk hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Yang ketujuh, binatang yang dilarang untuk dibunuh. Ada 4 macam binatang yang dilarang dibunuh. Binatang tersebut telah tersebut dalam hadis Rasulullah SAW. Melarang membunuh 4 hewan, yaitu hewannya semut, tawon, burung hudhud, dan burung surat. Yang kedelapan, binatang yang buruk atau menjijikkan. Artinya dalam surat Al-A'raf ayat 157, dan dia Muhammad mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Selanjutnya, ada juga contoh dari haram li ghairihi. Yang pertama, bangkai. Semua binatang yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i dan juga bukan hasil perburuan. Yang kedua, binatang yang disembelih tanpa membaca basmalah. Hewan ternak yang disembelih tanpa membaca basmalah adalah haram dimakan dagingnya, kecuali jika luka. Yang ketiga, diperoleh dari usaha dengan cara dolim. Makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara dolim seperti mencuri, korupsi, menipu, merampok, hasil judi, dan sebagainya. Ada beberapa akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, yaitu yang pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, makanan dan minuman yang haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras yang mengandung alkohol. Yang ketiga, makanan dan minuman yang haram dapat membahayakan kesehatan. Yang keempat, makanan dan minuman yang haram memubazirkan harta. Yang kelima, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Yang keenam, menghalangi terkabulnya doa karena telah melanggar aturan Allah. Dan yang ketujuh, menghalangi mengingat Allah. Berikut ada beberapa usaha-usaha untuk menghindari makanan dan minuman yang haram. Yang pertama, tanamkan di dalam diri sikap benci dan tidak suka terhadap makanan dan minuman yang diharamkan. Yang kedua, hendaklah difahami betul macam-macam makanan dan minuman yang diharamkan. Yang ketiga, jika terdapat keraguan terhadap makanan dan minuman tersebut, tanyakanlah kepada ulama terdekat. Yang keempat, bersikaplah hati-hati terhadap makanan dan minuman yang telah diolah atau dalam kemasan. Yang kelima, tanamkan keyakinan di dalam diri bahwa makanan dan minum sesuatu yang haram akan merusak dan membahayakan jiwa kita. Dan yang terakhir, menjauhi pergaulan yang mengarah pada makanan dan minuman yang haram. Sekian penjelasan mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi makanan, minuman halal dan haram dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.